Apalagi yang kemudian membuat antum ragu terhadap Kristen? Ini terutama masalah kitabnya itu juga, masalah Bible-nya itu tadi ya, karena banyak kontradiksi terus. Shalom Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih buat dukungan kalian di channel TV Laskar Kristus. Dan kali ini kembali kita untuk menanggapi mu'alaf yang kaleng-kaleng. Mu'alaf kaleng-kaleng. Karena rata-rata alasan mereka itu aja, teman-teman sekalian, dan semuanya itu adalah sebuah kebohongan yang mereka umbar, yang mereka ceritakan di polemikus Muslim dan di publik. Nah, teman-teman sekalian, kali ini mu'alaf ini dia katakan bahwasanya yang membuat dia meninggalkan Kristen itu terutama dari Bible-nya, kitabnya yang kontradiksi, kata dia ya. Jadi misalnya kitab Matius ya, dia ngambil contoh kitab Matius yang kemudian bukan Matius sendiri gitu loh yang menuliskan surat itu. Misalnya aku ketemu Yesus gitu ya, dia ceritakan tentang itu ya, justru bersifat orang lain gitu ya. Kalau kita menganalisis kitab Matius, menurut dia bahwa itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Jadi itu tidak diboleh. Seharusnya menurut dia, kalau memang kita Matius itu ya seharusnya Matius murid Yesus inilah yang menceritakan, dia pakai kata aku gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk membahas ini, saya mengajak kita dulu ya untuk menonton videonya berikut ini. Apalagi yang kemudian membuat antum ragu terhadap Kristen? Ini terutama masalah kitabnya itu juga, masalah Bible-nya itu tadi ya, karena banyak kontradiksi terus banyak bahasa Inggrisnya absurd, apa namanya Indonesia ya, Absurd ya, aneh atau ganjil gitulah istilahnya, kejanggalan ya itu aneh lah gitu, maksudnya tidak mungkin itu perkataan Tuhan gitu loh maksudnya gitu. Dan ternyata kalau di Bible zaman sekarang itu kan campur, itu ada yang mungkin perkataan Tuhan, ada yang mungkin perkataan Nabi, ada yang perkataan tukang cerita kan gitu, ada yang perkataan orang lain lagi, bukan orang di sini. Contoh kayak di Matius kan itu mesti ini kan Injil Matius kan mesti ini Matius yang cerita, tapi ketika kita baca jadi Matius ini jadi orang ketiga yang menceritakan Matius kan, berarti bukan dia yang nulis gitu loh. Matius bertemu Yesus, mesti ini kan kalau memang Matius yang nulis kan aku bertemu Yesus, pakai aku kan gitu, bukan Matius kan gitu. Ya itu yang menyebabkan inilah aneh lah gitu. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari mu'alaf ya. Dimana teman-teman sekalian, seperti yang katakan di awal, kejanggalannya itu ya itu saja karena penulisan kitab Matius, dan mungkin yang lain juga yang di video panjangnya itu ada banyak hal, tapi bagian inilah yang akan kita komentari. Teman-teman, hampir rata-rata yang kalau kita melihat para mu'alaf, jadi kurang lebih ya yang mereka kasih alasan seperti itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa sebaliknya ketika mereka masuk ke dalam Islam, maka itu mereka menemukan yang namanya kitab suci Al-Quran. Dan setelah ada kitab suci Al-Quran, di situ juga ada yang namanya lagi hadis-hadis gitu ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis ini, hadis itu. Dan ada ya penafsiran para ulama gitu. Jadi teman-teman sekalian, mereka suka menjelek-jelekan kitab suci orang Kristen ya. Sementara di mereka sendiri punya kelemahan-kelemahan yang begitu banyak, yang kemudian ketika kita bahas itu kita dianggap sebagai penistaan agama.
Tapi kalau mereka yang ngomong Injil Matius palsu lah, Alkitab palsu lah, sudah kontradiksi lah, sudah tidak benar lah, itu mereka aman saja untuk menghakimi kitab suci agama lain. Seharusnya mereka ini teman-teman sekalian yang akan diproses, ya. Tapi kita lihat hukum kita lah, ya. Kalau orang Kristen yang ngomong, pendeta yang ngomong lah, malah itu langsung ditindak, dihukum seberat-beratnya. Dan itu tidak pakai lama teman-teman sekalian, berbeda dengan mereka. Dilaporkan pun butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya, baru bisa ditangkap. Ya, dengan alasan ya masih dalam penyelidikan, begitu, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur, ya, kalau mereka ini menjelek-jelekan Alkitab. Dengan demikian kita bisa menceritakan tentang iman kita, ya, sekaligus ya menyampaikan kabar baik itu, Injil tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sehingga banyak orang yang kemudian menjadi percaya dan masuk ke agama Kristen. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat tadi juga di dalam penyampaiannya bahwa banyak kontradiksi. Teman-teman sekalian, tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu suatu kitab yang berkesinambungan, di mana Matius menceritakan sisi lain dari pribadi Injil itu, yaitu Yesus Kristus, ya, tentang nubuatannya. Kalau kita lihat di Matius pasal 1, ya, diceritakan, ya, silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang Mesias, itulah yang dituliskan oleh Matius, ya. Jadi teman-teman, jangan berpikir bahwa ketika kalian menjelek-jelekan Alkitab, maka orang Kristen, ya, kemudian tinggalkan Kristen semua, tinggalkan imannya gitu, masuk ke agama Islam. Justru sebaliknya, iman kami semakin dikuatkan karena apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa di hari-hari terakhir ada banyak pengejek-pengejek, ada banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ada banyak orang yang akan menista kamu, banyak orang yang mengucilkan kamu, ya. Jadi tergenapi teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi bagi kita sebagai orang Kristen tidak ada pengaruhnya kita dijelek-jelekan seperti itu, ya, iman kita semakin kokoh, semakin kuat, ya. Jadi teman-teman, apapun, ya, ejekan mereka, Yesus Kristus tetaplah Tuhan. Tanpa pengakuan dari mereka, Yesus tetap Tuhan. Nah, oleh karenanya biarlah video ini teman-teman sekalian boleh menjadi berkat bagi kita. Percayalah bahwa kitab suci, mulai dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu, semuanya itu adalah firman Allah 100%, ya. Walaupun itu ada nasihat para sahabat-sahabat Ayub misalnya, atau dituliskan di situ bagaimana iblis mencobai Tuhan, ya, karena katanya tadi itu kan ada perkataan Tuhan, ada perkataan orang lain gitu, ya, ada cerita-cerita Tuhan Yesus seperti perumpamaan itu, ya. Jadi itu sama sekali tidak mempengaruhi, ya, kesucian dan keaslian daripada Alkitab itu sendiri, teman-teman sekalian, ya. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16, firman Tuhan berkata begini: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua yang dituliskan di dalam Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu, itu adalah ilhaman daripada Allah itu sendiri. Penulisan kitab Matius berdasarkan hikmat dan marifat
ilhaman daripada Allah itu sendiri, sehingga ditulis tanpa salah. Kitab Markus demikian, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, ya, dan sampai kepada kitab Wahyu, semua ditulis dengan ilhaman kuasa Roh Kudus. Maka teman-teman sekalian, saya sekali lagi katakan, apapun kata para mu'alaf, apapun kata Muslim, Alkitab Kristen tetaplah yang sempurna, dan kitab kita tidak perlu disempurnakan oleh kitab yang muncul di abad ke-7. Kita tidak perlu kitab lain, kita tidak perlu nabi lain, karena tidak ada nabi lagi setelah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri datang ke dunia untuk menyelesaikan visi misi Allah, untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian, tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita setia sampai pada akhir hidup kita, karena hanya orang-orang yang setia sampai pada akhirnya lah yang akan beroleh keselamatan, yang akan beroleh hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Arif Gula teman-teman, undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.